Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار آمين اللهم آمين. Mungkin mukhalatah bainal muta'ammikina fid din. Mungkin judulnya ya, pergaulan dengan orang-orang yang punya semangat keagamaan yang tinggi. Ati Allah adabu wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Becek tako'a wal yakhsha ban becek tako'a ya lam amar alladzina pasera orang banyak lau taraku lamun atingkel kapi orang banyak min khalfihim nyatana dari katoranna dari budianna kapi orang generasi selanjutnya ternyata menjadi generasi dzurriyatan di'afa deka katoronan selemah khafu sepada takut kapi orang alaihim tasanda kepanika katoronan selemah. Jadi ayat ini, ayat yang ke-9 surat An-Nisa menggambarkan kepada kita, takutlah ketika kita mati tapi meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah apanya? Ya lemah imannya, ya lemah akhlaknya, ya termasuk justru ayat ini memang hubungannya dengan yang lemah ekonominya. Karena asbabun nuzulnya memang masalah ini. Ya, masalah orang mewasiatkan semua hartanya dan anak-anaknya tidak kebagian. Berarti ini hubungannya adalah masalah ekonomi. Jangan sampai kita mati anak-anaknya malah minta-minta nggak punya apa-apa. Kenapa? Karena hartanya diwasiatkan untuk orang lain, untuk kepentingan Islam misalnya. Kalau saya mati semua harta saya serahkan kepada kepentingan Islam, perjuangan Islam misalnya, sehingga anaknya tidak kebagian sama sekali. Misalnya seperti itu. Dulu memang ayatnya seperti ini, asbabun nuzulnya. Sebab-sebab turun ayat ini karena ada sahabat yang memang kaya raya, tetapi ketika mau meninggal dia mewasiatkan semua hartanya itu kepada perjuangan Islam. Dan ini nyampe kepada Rasulullah. Ya, kepada Rasulullah itu nyampe bahwasanya Sa'ad Ruwa, pada sahabat bernama Sa'ad, ya, halaman selanjutnya ya, memang seperti itu. Akhirnya Rasulullah bersabda, ya, ya sabda kanjeng Nabi, innaka antadhara warathataka aghniya abrma khairun min antadharahum alatan yatakaffafunan nasa. Ketemu ya?
Pas Kanjeng Nabi debu ka sahabat Sa'adnya dia. Innaka anta dharu warathaka sangkuna besampian sahabat Sa'ad. Lamun atina sampian warathataka deka warisan orang-orang senerima warisan dari sampean aunia aretina dalam kabadaan soki khairun jere lebih fokus min antadharahum alatan dari atina asampian sahabat nak saat ruahum dak kepi orang nak potona ruah alatan malah miskin yatakaffafunan nasa seminta-minta orang gila dak manusia. Jangan saya Kanjeng Nabi buat nariamun mata sahabat Sa'ad buat namun materia pasaran buat nak potona ruah jadi taminta kaberkata mur alatan tandi apa miskin jadi ya buat nangkuna lebih bagus buat atina anak nasoki ente pun taminta kaberkata mur. Nah, ini kan saat itu luar biasa semangat keagamaannya. Sampai-sampai semua hartanya mau diserahkan kepada perjuangan Islam. Tidak mikirin anaknya. Dan ini yang disebut al-muta'ammikina fiddin. Ya, yang disebut al-muta'ammikina fiddin. Orang-orang yang semangatnya di dalam beragama itu luar biasa, tetapi pengetahuannya itu ya, pengetahuannya tidak terlalu luas dalam hal Islam. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita semua. Ya, beragama atau mengamalkan ajaran agama itu harus memang. Tetapi semangat tanpa ilmu ini kadang-kadang ini kadang-kadang menjurumuskan. Kalau mantoro semangat beragama ya tore, tapi ilmuna Pak Andi. Cek per abente semangat malolo, tapi tidak terlalu banyak ilmuna dalam hal ilmu keislaman. Jadi ini sejak dulu memang banyak yang seperti itu, bukan hanya sekarang. Sekarang ini fenomenanya kan luar biasa semangat keagamaannya di berbagai negara di dunia ini. Tetapi kadang-kadang bacaannya, literaturnya itu tidak terlalu banyak. Yang dibaca hanya itu saja, sehingga menimbulkan semangat keagamaan yang luar biasa, tetapi tidak punya pemikiran-pemikiran di luar yang ia baca. Sehingga katanya kebenaran ada pada dirinya. Selain bila tak pada bas ekocak kafir. Selain bila tak pada bas ekocak syirik. Selain bila tak pada ekocak itu tidak mengamalkan agama secara kafah. Karena yang dibaca hanya itu 2-3 hadis apa yang dihafal dan semacamnya, ayatnya itu saja, dan itu pun memakai apa Al-Qur'annya terjemahan Menteri Agama. Ya, apa terjemahan benar. Sehingga cara menafsirkan itu tidak banyak penafsiran yang bersifat historis. Bersifat pemikiran ini bagaimana, ayat ini harus ditafsirkan bagaimana, penafsiran tabi'in itu bagaimana, penafsirannya di bawahnya itu bagaimana, kaum mujtahid itu bagaimana. Seharusnya memang ada silsilah keilmuannya. Orang mau buat disertasi, orang mau buat skripsi saja itu harus cari sumber dari berbagai sumber. Baru bisa menyimpulkan. Tidak cukup dengan satu sumber. Apalagi tentang menafsirkan Al-Quran. Ya tidak cukup menafsirkan Al-Quran hanya dengan satu. Itu aja yang dibaca. Sehingga semangatnya kadang-kadang meledak-ledak, tetapi substansinya itu tidak terlalu tepat. Maka disinilah
perlunya ayat ini dibaca melalui cara bacanya itu melalui asbabun nuzul. Sebab kenapa ayat ini turun? Ternyata ada orang yang kaya raya, semangat keagamaannya luar biasa, tapi tak tahu racuni ikatangku apa anak itu mau dibiarin begitu saja, saya serahkan kepada Allah. Di atasnya ini banyak sekali, saya serahkan anak saya rizkinya kepada Allah. Ya benar itu, benar. Tapi kanjeng Nabi ada wasulus tidak kathir, sepertiga itu sudah banyak diwasiatkan untuk yang lain. Biar anaknya tidak jatuh fakir dan miskin. Karena itu pada dasarnya anak-anak ini yang menjadi aset dari bapak ibunya. Kalau anak itu menjadi anak yang pintar, alim, terampil dan semacamnya, toh dia pasti walaupun orang tuanya meninggal, dia ngangkat orang tuanya dari semua sisi, termasuk mendoakan dan semacamnya ketika orang tuanya meninggal. Mun pas etina anak nafudu, ya mbak. Anak na fudu, ada apa fudu? Wala na lambak tunya na ipat ada kakapi nepak na ibaki ka al-karimiyah ombamana. Ibaki kapi ka poduk saya matunya na kapi. Anak na ada tak ada saya mampu, tak ada saya ponduk, tak ada saya sekolah karena enggak punya uang dan semacamnya. Kerana nanti orang fudu. Bila fudu biasanya dia rela cu ataretan bermiskin. Ya. Biasanya jadi bila fudu biasanya miskin, bila miskin biasanya fudu, bila tandik besar kakek sakean. Iya, ada tak telur harus dirubah fudu kek sakean deh. Ada apa mak kek sakean? Ya baru masih tak laku sakit dia tak kelar beli obat gelu secara usaha. Lah sakit malolo. Bila sakit malolo tak kelar alako. Tak kelar alako, pak mikir alako sakit malolo. Bila tak kelar alako, ya miskin. Sehingga pemerintah itu hadir diantaranya untuk memotong ini. Untuk memotong antara fudu miskin, ya akan dipotong dengan kebijakan. Ayo, sekolah tak usah majar, misalnya. Sekolah nggak usah bayar. Tidak bayar ini guna memotong rantai fudu dan miskin. Sehingga orang sefudu bisa sekolah. Bisa dibayangkan kalau SMP misalnya dan yang lain-lain itu yang sederajat dan lain-lain itu semua harus bayar. Orang sefudu, orang miskin tak bisa sekolah. Bila tak bisa sekolah ya fudu. Bila fudu ya miskin, kayak sakean. Kan malarat orang fudu soki. Malarat. Benih pasal juta ada lah. Iya beda. Fudu tapi kaya ya beda. Yalah pangeran nabi. Cuma sebagai pemerintah itu harus dipotong. Maka harus enggak usah bayar sekolahnya. Beri antara ke rumah sakit, tak usah majar. Beri kartu sehat misalnya. Itu ingin memotong. Orang-orang saya tekak tandik PC ke rumah sakit biar bisa alaku. Ini potong dengan kebijakan pemerintah. Saya fudu-fudu, pak pinterlah, saya miskin-miskin, ayo ipa sehat, ipa pinter lagi ya. Karena memang itu diantara tugas negara ini, ya diantaranya harus hadir di tengah masalah-masalah masyarakat. Sehingga dia ayat ria pasanan mun atemu dengan orang yang seperti itu, semangat keagamaannya luar biasa tetapi keilmuannya tidak terlalu banyak, apa yang harus dikatakan oleh kita, bagaimana cara kita bergaul dengan mereka? Maka dia sebut lagi wa qulu qaulan sadida. Ya, wa qulu qaulan sadida. Ya. Kita ben saya beri kolam mai surah men saya beri karena saya hadapi orang lah kota minta
Meneria benih orang tak minta, semangatnya luar biasa, tapi tak pate beda ilmu. Beremah menghadapi orang seperti itu, maka sebutnya ayat terhila qatu qaulan sadida, yang dipakai itu qaulan sadida. Benih qaulan beli gua. Nabi qaulan sadida, apa sadida ya? Al-adlu was-shawabu minal qauli. Yang benar, katakan yang benar. Begini. Pendekatannya itu keilmuan. Yang begini. Iya, kalau menurut ini tafsirnya begini, kalau menurut itu begini, kalau menurut Hanafi begini, Syafi'i begini. Sehingga punya wawasan saya luas. Kalau menurut Imam Malik begini, kalau menurut Ahmad bin Hambal begini. Sehingga dia walaupun tetap seperti yang dia yakini, andi pandangan orang lain yang tidak sama itu benar. Itu bisa benar juga, walaupun tidak sama dengan saya misalnya. Karena dia punya pandangan yang luas tentang apa yang dilakukan kesehariannya. Ketika bertemu dengan orang banyak, ya tarapa, jadi orang ya tarapa, ruah. Karena beda telila kapi. Yang penting kan andi telila kapi, andi tekuan. Kalau udah kau ngocak ke santri, nari apa kau tu andi tekuan. Cek mati ya baki ruah, lacu ngocak kau nora imam ini. Ini tempeng ala kau tak tandi. Dan ditekuan sekali norok malolo. Nah, inilah ayatnya menghadapi orang-orang yang seperti itu. Semangat keagamaannya luar biasa, tetapi wawasan keislamannya itu kurang. Maka apa yang harus dilakukan? Falyattaqullah. Maka bijak takwa asambian kepi dek Allah. Ingat cek nafsona menacaca patakwa dek Allah, jangan nafso cek lah cungalak menengah tibi menacaca todus mun kala caca, apalagi di tengah-tengah masyarakat cungalak menengah tibi tekale cek rola cunila aca-aca saja nyaman penting bila aca-aca menang. Falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida, berbicaralah dengan mereka itu dengan qaulan sadida, debuse benar, debuse adil. Adil dia akan menempatkan di tempatnya masing-masing, sehingga nyaman. Polana yang dicari itu kebenaran, bukan menang atau tidak. Sehingga punya alasannya menurut ini kalau karpacet penafsiran dia banyak, aliran pemikiran dia banyak. Sejak dulu memang banyak aliran pemikiran. Sehingga najak lah ngocak bila tak pada najis. Jadi najis, orang lah yang kup najis. Yang kup najis berema polana nak kup kitab. Enggak ada. Saya kocak kitab apa safina. Bila orang nak safina nak sulam jangan kataku pada orang musyrik. Walana min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lah jadi akibat. Min ahlil kitab andi safina ya nah. Andi nasulam, andi fatul mu'in, ya andi i'ana. Jangan jangan min ahlil kitab. Cuma min ahlil kitab wal musyrikina kakappi fi nari jahannam. Wala naraba orang musyrik orang najis. Masbariya lagi. Orang musyrik najis. Oleh innamal musyrikuna najasun. Wala curuai kibayat. Wala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Innamal musyrikuna najasun, tining orang musyrik panika najis. Sehingga menyeding ramun ki baca tanenga boleh, baca tibi boleh. Sasana mun setting orang saya tak pada mun ki sasana baca pas yang kup najis tanenga orang. Karena ayat innamal musyrikuna
najasun. Orang musyrik yang najis. Siapa pada benar yang musyrik? Min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta. Jadi ala cuni. Tingkon buat najis kapi. Laria parlona ibri kaulan sadid. Orang yang berpendapat seperti ini bahwasanya kebenaran hanya seperti saya dan golongan saya, kalau tidak sama itu najis. Nah, ini pendekatannya benih pendekatan emosional. Pendekatannya bukan pendekatan ngoper masjid, tapi pendekatannya kaulan sadid. Kaulan sadid. Ayo kita ajak begini, ayo duduk bareng, ayo kita bicarakan yang benar ini bagaimana. Semuanya ini mencari kebenaran, tetapi seharusnya kita ini ada dasarnya. Ya, ada dasarnya. Dasarnya itu pasti Quran, tafsir kalaban Quran, atau Quran tafsir ben hadis. Kan kutuna cara-cara. Otabana Quran dilihat dari sisi bahasa, pengertian lugatan, wastilahan itu apa, ayat ini kemana, asbabun nuzulnya dan semacamnya. Lejeranya mana diajak untuk berpikir yang objektif, tidak fanatik buta. Diajak berpikir yang objektif orang-orang seperti ini. Tapi semuanya harus faliyat taqumo wal yaqulu qawlan sadida. Maka benar ya, waktu takut dah kaum boy, benih takut ka apa benih pangeran kanapsona, ayo pangeran dah kaum boy. Kalau berbicara, ayo berbicara yang benar. Wal yaqulu qawlan sadida. Di dalam ayat yang lain ya, nomor 2 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ya. Wa yudillah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jadi ayat nomor 2. Orang-orang sepada iman takut abadna dak kaumbo kakapi mun caca abadna qaulan sadida. Berbicaralah dengan pembicaraan yang benar, yang adil, qasdan wa haqqan ya. Niat ada qasdan. Qasdan dengan niat. Saya ucap niat apa? Qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi munfikina ya. Safina ya. Apa saya ucap niat dia? Qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li. Saja tong satu ben abareng ben lalakonna. Jadi memang sajana ruwa tepat. Niat ruwa tepat. Hakon bener lah kasih kaca-kaca. Berniat lupa tepat. Sekarang ini banyak orang bila ada hebat kan racun ngeyadak gakapi. Ngeyadak gakapi. Di budina tak ai sembuh lagi sakale. Bila niku LC raya. Ni TV One. La cuaca kapi ada kesimpulanna di budina. Peter lah cak nambian kapi lah cuba ni dingaki jana saya karnira. Nyaman. Tak usah simpul lagi lah pada ti hakim kakap pijar ti menang TV sehingga na pada giai dengar lagi niku jerua wala na laju tada anonan ngomper napsona kakap bila aja laju di mana posisinya dia bicara saya nyaman bendi budina ada lah citina itina laju mari wassalam jana totok nana orang lah bermati nasib lagi TV yang gini dia sebut lagi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum
Nanti pas di budina ayat jirakan ya pas itu faqad faza may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang memperoleh keuntungan serajat tunduk dekat Allah, tunduk dekat Rasulullah kan jadi memperoleh keuntungan faza fawzan 'azima, tunduk dekat Allah, tunduk dekat Rasulullah, bani tunduk ka golonganna, bani tunduk ka apa, bani tunduk ka nafsona. Mental orang syirik itu ingin memecah agama. Ada sebagian diri mentalnya orang musyrik ya. Islam ini mau dipecah-pecah, saya ingat. Itu ayat yang ada ingat ya, tapi surat jelas tahu. Wala takunu minal musyrikin alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun ya. Jadi ada mintalah orang musyrik wala takunu minal musyrikin najak masuk orang musyrik kata Allah. Siapa orang musyrik? Mintalah minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, ingin mecah agama. Alladzina alladzina farraqu dinahum, yang memecah-mecah agamanya. Sehingga nasrani mulai pecah-pecah kapi kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok kullu hizbin farihun, membanggakan dirinya, yang saya yang paling benar, yang saya yang benar, yang lain tidak benar. Nah, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan bermentalkan orang musyrik. Orang musyrik itu senang kalau umat Islam ini pecah. Dan ketika pecah-pecah semuanya mengandalkan ini yang paling benar. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Bila saling ngaku paling benar, di budina perang aja lah mulai lah. Bila ngucaplah paling benar saya, paling benar saya, paling benar saya. Ada beda nyolat sakone perang. Perang ya. Beda nyolat sakone perang. Karena dia merasa berperang atas nama kebenaran. Ya, ya. Bila orang perang atas nama kebenaran, bongal lah cukulan atas nama kebenaran. Padahal berniat atas nama kebenaran, kepentingan politik, kepentingan apa, ekonomi. Setiap umat Islam kan lancar banyak saya ya, kekuatannya dihabisin. Ya Allah, bilang Libya kuat setiap coran-coran, Syria kuat mulai coran-coran. Ya Allah. Irak lembut kuat, Saddam Hussein, car kalacer, bona semua ini. Ada segi perang ya Yaman karena ulama unda macam tapi solat sakoni. Jadi kita harus dewasa dalam berpolitik, dalam berbangsa dan bernegara. Tempeng acarok perang Indonesia sataretan pada umat Islam tina malah kuatkan Indonesia ini, jangan cari bentuk yang lain. Tempeng perang malah Allahu Akbar, setengah Allahu Akbar dia setengah-tengahan sami Allah liman hamidah ya leken setengah ya leken setengah setengah-tengahan jadi ya cabuk ke kepil curi dah jadi lauk di budina sami Allah liman hamidah. Ada mati sengat tu rumah ya kopak ada nangkok lambok gini lebur nyari cenggrek ya lebur nyari cenggrek ke tak nyaman montai kufuran cak nasi Ahmad dia Ahmad Poce dia nyari cenggrek kufuran ada apa bongal mana kufuran bongal cak nasi Ahmad enggak mau cowok nah Ahmad dia jenis lana ya Allah ya nyari cenggrek ini mau kufuran Allah cak nyari di biasa alamat tak bengal berarti wilayah turah nyaman saya ngatu saya nyama apa cenggrek ke buat
Songot-songot terkekap. Jadi umat Islam jangan jadi jengrek ya tuan orang lain. Wah, yang kena banyak ulama ya tengku. Ada kita dapat beberapa lain cara-cara. Banyak ulama yang mempertahankan keutuhan bangsa dan negara. Di antaranya pertimbangan cara jadi ya. Kalau ini bisa beratus-ratus tahun Indonesia seperti ini akan menjadi kebangkitan Islam ya, tidak dari Arab nanti, bisa dari Indonesia. Ini Arab lancur ke kapila koto karamalol. Perang amalol. Saat ia berempat habis ya, Turki ya perang ya. Terus Pak, iya terus saya jujur makal saya perang. Engkau benar cek pandek sempurna. Ya orang Madura cek pandek sempurna. Itu sakone lah rabek lah sini. Marah anti dewasa dalam bermasyarakat harus dewasa karena memang untuk tahun ini ya banyak kok berbicara tentang kemasyarakatan ya, tapi mengakui sejarah tafsir sampai dekat hadis dan ayatnya biar andi tekuan dalam lalakon desare bila mare ria kakepi tak tahu cik bila mare na furung kok neranga kia fikih corona berema fikih corona ya pompolana dia enger masalah corona tiki esoson kian fikih corona ya jadi di dewasa kita dalam banyak hal kita harus wal yaqulu qaulan sadida, tapi satu sisi kita harus wal yaqulu qaulan karima. Satu saat kita harus memakai qaulan ma'rufa ya, rekilah qaulan karima qaulan ma'rufa qaulan maisura yang kemarin qaulan maisura sekarang qaulan sadida ya, moga-moga bermanfaat. Ada bertanya lagi apa? Oh. Tak berma boleh tang iding. Ati beda-beda ati wasulus ria kathir hadis dari Nabi saking ria tak tahu ya bi ilen mas onggola tahu mak tade sare ati mun di luar warisan doa buat nanti warisan misalnya 100.000 Arya saya bisa keluar sepertelon dari 100.000. Wasulus jaraknya Nabi wasulus kasir sepertelon jarak filabunya. Karena anak ini juga perjuangan Islam. Jangan dikotomikan bahwasanya kalau anak bukan perjuangan Islam, tapi perjuangan Islam dari masjid. Nah, jangan dikotomikan seperti itu. Sama-sama perjuangan Islam. Sebab ketika anak ini pintar, cerdas, ini membawa Islam dekat. Islam tidak akan pernah dibawa oleh orang-orang orang-orang miskin dan orang-orang bodoh. Tidak akan pernah. Pasti yang di depan mulai sejak dulu itu pasti orang yang memang dia pintar. Sehingga ikro kelu kanjeng Nabi, ikro. Puru bila mari ikro perang kan udah anak-anak. Benar siapa perang gak ada, baca dulu, mulai pinter. Bikin cak perang, orang perang karena pinter. Artinya saya mimpin, teka angoda, siapa? Khalid bin Walid, iya, paling ngoda. Tapi pun kanjeng Nabi nah Khalid bin Walid, benih Khalid ya, kabak umum benih, ya benih kabak umum. Itu padahal paling muda Khalid bin Walid ini. Tapi karena kecerdasannya ya Mbak,
sesepo-sepo waktu peperangan norok karena dia yang ditunjuk oleh Rasulullah. Ada karena kecerdasannya, karena kepintarannya. Nah, ini contoh saja Rasulullah bagaimana menunjuk. Rasulullah coba orang apa Sayyidina Ali? Orang apa Abu Dzar Al-Ghifari? Iya. Ngiding ya. Abu Dzar ya. Kan soal perjuangannya luar biasa kan. Abu Dzar Al-Ghifari bengal lah luar biasa. Mari masuk Islam pun kanya ni boleh. Mungkin tapi kalau aling-aling aku ni Ka'bah. Atuh hati Ka'bah engkau Islam sampai mati nangko Abu Dzar Al-Ghifari. Oh mbak. Seanya kaum majar Islam kakap bila boleh kabungkon. Tapi ketika menang kanjeng Nabi membuat negara dia ngadep ke kanjeng Nabi. Kaula pasti gubernur. Janji membuat Allah. Ya Pak. Membuat Allah. Ya Pak. Mbak Naria tetap cara jadi lalakon. Abidatulah ni morok kabar aja bar. Lah serang ke orang-orang yang tak tepat. Saya nggak kembang ya. Buat napa ki mati tak temu orang sampai cara kanjeng Nabi. Buat na sampai mati kin mati katibi. Tak ada orang tahu coba na mati. Ya benar ternyata mati atas gunung. Wala nak boktoana Khalifah Harun Ar-Rasyid siapa dia punyang-punyang ben pemerintahan. Akhirnya dia minggir mati tengah jalan. Nih badang nih kok nih apa nih guruntan terus temu ben orang pedagang lebat aja dia cakap kanjeng Nabi ada bu ya kanjeng Nabi wa ma yantiqu anil hawa Sayyidina Ali lah tak berarti gubernur ben kanjeng Nabi berarti apa berarti hakim bana Mu'ad bin Jabal berarti gubernur nampak. Lah ini semua ya beda nona lah kan beda bacaan dan ini lah juga kepiati kalebun ombauan lah ya tak tahu macam cuma macam TV beda bacaan abang sebang di teka ya dah orang apa yang kamanto bersama jemaah Sayyidina Ali orang apa. Tapi ketika Rasulullah membentuk sebuah negara, dipilih orang-orang sesuai dengan kemampuannya. Sabab untuk sesuai dengan kemampuannya, fantadhiris sa'ah. Tunggu kehancurannya. Nakanya Nabi. Idza wusidal amru ila min ghairi ahli atau berma'au kama qol bila ada sebuah urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah. Ila ghairi ahlihi berada. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Maka tunggu saja kehancurannya. Tijeria orang-orang sekuat orang-orang Algeria pakai seti liwak ya nanti pegang bendera Islam ya orang-orang sejarah Algeria. Selain adukung sesoki bentunya saya butuh ben tenaga tetapi saya nekuk mesti orang saya pintar coba bilen buktona reformasi tahu santar ka buktona sahabat furu Paharto Torona kakepi orang berjuang tapi bila menang katakanlah reformasi masa jemaah ya hanya orang tertentu selain abali boleh kadang-kadang karena bukan ahlinya. Masalah jasa abali kau tak kang jasa. Cik mimpin nakar mentok kang jasa. Mentok tahu apa-apa, memberak tahu nanti kang jasa. Tapi buktona perjuangan ikapan lo tokang jasa ikapan lo pereng koning mun satya naga satya bupati pas abenda pereng koning kan repot. Ala gambaran-gambarannya anak ini adalah bagian dari perjuangan umat Islam. Mbak Naria masa kola untuk anak jadi sedekah. Ingat, benih berabi ke masjid. Kan beri hadis saya. Hadis dia. Mbak nabri ke bini nabri anak jadi sedekah.
benih perak ke masjid abri sedekah, benih perak ke pondok sedekah, bekna masa kola anak potona sedekah, karena jira pagi yang bisa macam ke Islam. Jadi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha maqasidana wa taliban wa takfina bi barakatiha min kulli syarrin wa aduwwin wa hasidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi ultuf bina ya latif ya alim ya khabir. اللهم إنا نسألك اللطف فيما جرت به المقادير اللهم إنا نسألك اللطف فيما جرت به المقادير اللهم لا فرج إلا فرجك ولا لطف إلا لطفك وفرج عنا كل هم وغم وكرب وارفع عنا هذه المحنة والبلية وادفعها بيدك القوية إنك على كل شيء قدير إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل نفعنا بحق السائلين بأسرار الفاتحة.